Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ditunjuknya Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto, sontak menambah hiruk-pikuk kontestasi pemilu 2024. Pasalnya, Gibran Raka Buming Raka dipilih saat dirinya masih berstatus kader PDIP yang notabene-nya merupakan partai pengusung baca pres Ganjar Pranowo. Baru-baru ini Bobi Nasution, adik ipar dari Gibran pun telah melakukan pernyataan sikapnya untuk memilih kubu Prabowo Subianto dan Gibran. Bobi juga mengungkapkan ke depannya tim relawan Bobi akan bergerak mendukung Prabowo Gibran. Bobi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, jangan ada fitnah kepada salah satu paslon. Ini sangat menarik, tadi di sela-sela ada prosesi peletakan batu pertama, tim relawan Bang Bobi ini kayaknya sebenarnya sudah memberikan pernyataan sikapnya untuk mendukung calon presiden Prabowo dan juga calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Seperti apa Bang Bobi ini menanggapinya? Tanggapan yang mana dulu nih? Tentang pernyataan sikap mendukung Gibran dan juga Prabowo. Ya tentunya relawan yang menyatakan sikap, saya selalu sampaikan kepada relawan yang ada baik di Medan atau Sumatera Utara, bebas, kita bebas di ajang Pilpres 2024, kita bebaskan arahan dan pandangannya seperti apa, mau menitipkan masa depannya kepada siapa. Dan mungkin tadi hari ini teman-teman juga menyampaikan pesannya akan dititipkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah itu. Jadi untuk Bang Bobi sendiri pernyataan sikapnya seperti apa Bang? Apakah tegak lurus dengan tim relawannya mendukung Mas Gibran? Relawan aja. Berarti ini fix ya, Bang Bobi ini memberikan pernyataan sikapnya untuk mendukung relawan dan juga artinya mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran begitu. Bang Bobi juga tadi menarik tim relawan, balik lagi tadi kita ngobrol lebih intens lagi yang soal pernyataan sikap. Mungkin sambil boleh kupas biar lebih manis. Boleh, Bu? Boleh, silakan. Kita bagi-bagi nih. Kita bagi-bagi. Oke, aku ambil ya. Kita coba nih ya langsung ya. Yang kuning nggak nih? Yang mana? Yang ini. Yang ini lah yang besar Bu ya. Pegang dulu. Ayo Bu. Oh iya, Yang punya bareng makan juga. oke. Bung, ini opung yang pilih tadi Bung. Opung pilih tadi, jangan opung nggak pilih nggak makan. Ayo Bung. Bapaknya nggak dapat? Bapaknya Udah. dapat. Ini yang bawah. Oh, udah terbuka itu. Coba ya Bung ya. Manis kan? Seger, manis. Seger. Yang penting manis. Beda dia kan? Beda. Oh langsung ya. Pasti rasanya beda kali ini Pak. Nah, Jadi ceritanya gimana? Masuk. tahu nggak? Lo kena lo kan. Tangan mana anakku? Kalau kata orang Taru kan nggak cuma manis tapi melam. Melam itu apa? Gurih gitu. Karena yang metiknya gitu kan? Iya karena beda yang Gimana Kalau Bang saya ceritanya biasa tadi sih Bang? motif. Tim Ya. relawan akhirnya kompak untuk bisa menyatukan suara memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya, tadi saya sampaikan ya Mas Gibran, relawan menyampaikan, hanya yang ngomong, boleh kami menentukan sikap ya silakan, saya bilang karena di Pilpres saya menyampaikan kepada relawan itu adalah pilihan masing-masing. Saya tidak ada menyampaikan harus ke sini, harus ke situ. Pandangan semua teman-teman yang menyatakan itu hanya menyampaikan pada kesempatan yang sama di momentum ini, ya silakan saja saya bilang. Berarti artinya juga Bang Bobi mendukung pilihan dari tim relawan untuk mendukung Mas Gibran dan juga Pak Prabowo begitu ya? Iya. Lalu untuk sosok Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri di mata seorang Bang Bobi ini seperti apa? Ya kalau Pak Prabowo tentunya kita pernah sebelum ini ya, selama beliau menjadi Menhan, kita beberapa kali ada menyampaikan beberapa program yang dari pemerintah Kota Medan. Alhamdulillah beliau responnya sangat cepat. Itu tentu yang salah satu yang saya sampaikan tadi, kita sebagai pemimpin
yang punya masyarakat, yang pertama itu adalah fast respon itu sangat penting. Kayak kita waktu itu sebagai pemerintah Kota Medan memberikan informasi tentang ada program kita tentang salah satu kondisi kita di Medan bagian utara yang anak mudanya agak sedikit ada kekhawatiran. Jadi kita minta dari Kemenhan bantu ada program juga dan langsung direspon dengan cepat dan kemana Pak Prabowo hadir langsung juga. Fast respon itu utama juga ya. Fast respon harus utama. Mas Gibran sebagai kakak ipar atau jangan-jangan kalau nggak milih ke Solo dicuekin. Gimana? Ya Mas Gibran, tadi saya bilang kita anak muda ini mungkin kalau dibilang secara angka ya pasti kalah dengan yang senior, pasti kalah. Tapi sebagai anak muda kita itu punya keutamaan, kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh senior, apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu menjadi pembelajaran. Pengalaman itu nggak harus kita yang melewati. Saya selalu sampaikan contoh di pribadi saya sendiri, saya nggak usah mencontohkan orang lain. Contoh di Medan, kita tahu di Medan beberapa kali kepala daerahnya terkena kasus yang sama, dan ini menjadi salah satu momok yang luar biasa bukan hanya untuk pemerintah tapi buat masyarakatnya. Kadang-kadang mau memilih pemimpin itu pasti dihantui dengan udahlah sama saja, pasti akan ke sana. Nah, tapi hari ini sebagai yang masih generasi muda juga, kan nggak mungkin saya nunggu pengalaman itu terjadi pada saya. Nah, kita harus melihat, kenapa dulu bisa seperti itu? Apa pelajaran yang perlu diambil? Bagaimana cara tidak seperti itu? Nah, itu yang penting kalau anak muda bisa mengambil poin-poin seperti itu. Inilah menjadi anak muda yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi pemimpin. Reaksi Mas Gibran udah tahu belum sih Mas dukungan dari tim relawan Bang Bobi sendiri buat beliau? Ya, reaksi pokoknya yang kami sampaikan ini, apa yang teman-teman sampaikan saya rasa bagaimana memandang ya, tadi saya sampaikan. Tujuan kita itu bukan untuk perorangannya, tujuan kita untuk bangsa dan negara tentunya. Bagi kami masyarakat yang ada di Medan, di Sumatera Utara, kalau pemimpinnya memperhatikan kami di sini, bisa melihat bagaimana kemajuan bukan hanya ada di salah satu tempat, tapi di seluruhnya, itu pasti berdampak. Jadi kalaupun Mas Gibran responnya seperti apa, Pak Prabowo responnya seperti apa, yang penting adalah yang kami sampaikan ini, respon yang paling penting nanti kalau terpilih dibangunlah daerah ini. Kan masih kader PDIP untuk berkomunikasi gitu. Apakah sudah siap jika misalnya dari PDIP sendiri memberikan teguran atau sanksi seperti itu? Yang akan saya sampaikan dengan komunikasi kenapa pandangan saya berbeda, mungkin kenapa pandangan saya yang bisa mengarah ke sana, mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya, saya pasti akan menyampaikan. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Usai nyatakan dukungan ke Prabowo Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution dipanggil ke DPP PDIP. Bobi Nasution tampak menyambangi gedung DPP PDIP Jakarta Pusat pada Senin 6 November 2023 sekitar pukul 3:30 sore. Sebelumnya, pada Sabtu 4 November sore yang lalu, Bobi telah mengeluarkan pernyataan akan mendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Prabowo dan Gibran. Bobi juga mengungkapkan akan menyampaikan perbedaan pandangannya kepada PDIP. Lalu, bagaimanakah nasib Bobi di PDIP? Dan apakah Bobi siap bergabung dengan partai lain? Bang Bobi ini
pasti yang ditanyakan oleh masyarakat seperti apa sikap, apakah Bang Bobi sudah siap ketika kan masih kader PDIP untuk berkomunikasi gitu, apakah sudah siap jika misalnya dari PDIP sendiri memberikan teguran atau sanksi seperti itu? Ya, pasti saya sampaikan semua partai pasti tujuannya sama. Bagaimana bangsa dan negara, bangsa Indonesia ini semakin hari, semakin waktu, semakin tahun, semakin baik. Cita-cita besar kita ada Indonesia Emas 2045, semua partai politik pasti ingin mencapai itu, saya rasa. Nah, hari ini mungkin pandangan siapa yang bisa membawa ke sana saja yang berbeda. Tentu hal ini yang akan saya sampaikan dengan komunikasiin kenapa pandangan saya berbeda, mungkin kenapa pandangan saya yang bisa mengarah ke sana, mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya, saya pasti akan menyampaikan. Oh, Bang, ini dengan apa ya tujuan baik ini kan tentu banyak obstacle-nya begitu. Salah satunya anggapan masyarakat yang memberikan stigma, wah ini jadi dinasti keluarga gitu. Itu gimana Bang untuk bisa meng-counter semua ini Bang dari Bang Bobi sendiri? Ya tentunya pasti saya bilang nanti kita lihat bukan pada saat terpilihnya, tapi kita lihat nanti apa program-program yang bisa dibawa, apa hal-hal yang dijual dalam arti kata mau dibawa kemana sih ini? Kalau memang mau dibawa hanya untuk keluarga, ya tentunya itu pasti dia akan baik. Tapi kalau tujuannya tadi saya bilang tujuannya untuk kemajuan bangsa dan negara, saya rasa itu tujuan utama kita berpolitik, itu tujuan utama kita memilih pemimpin untuk bisa memajukan bangsa. Bang, sebagai wali kota ini kan juga cukup banyak menerima simpati masyarakat dengan kinerja sebagai politisi muda. Sebenarnya apa kuncinya kalau Bang Bobi bisa memimpin di usia yang muda sehingga meyakinkan masyarakat lebih dari ini? Iya, yang pasti kita jadi pemimpin ini milih masyarakat. Kita kerja ini tentunya harus sesuai dengan inginnya masyarakat juga. Tapi dengan guideline yang sudah kita seperti ya biasanya orang kampanye seperti saat kampanye ya, kita mau membawa Medan misalnya kemarin kita mau membawa visi misi seperti A B C D, kira-kira masyarakat setuju tidak. Nah, kalau setuju tinggal apa yang sudah kita janjiin kita jalankan. Kalau memang ada beberapa hal yang selama menjadi visi misi mungkin ini kurang sejalan misalnya dengan masyarakat, kita diskusikan kembali apa yang diinginkan. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin saya rasa yang utama saya adalah dengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Berarti tidak sungkan untuk menerima masukan dari masyarakat begitu ya Bang? Itu harus. Nextnya Bang, ini kan Apanya? wali kota, apakah ingin jadi lebih lagi target dari Bang Bobi dan juga harapan di pemilu 2024 penting dari politisi muda seperti Bang Bobi? Yang pasti untuk 2024 kita politik tujuannya untuk membangun, politik ini tujuannya untuk mempersatukan bukan memecah belah, politik tujuannya untuk bergembira. Jadi untuk menghadapi tahun politik di 2024, ayo kita sama-sama menyambutnya dengan gembira. Berarti harapan kita bergembira supaya kita kondusif gitu ya Bang? Tapi biasanya suka nelfon nggak? Atau sulit nggak sih sebenarnya kalau nelfon Pak Jokowi? Kalau bawa masyarakat gampang. Oh, berarti kuncinya di masyarakat. Kau bilang ada masyarakat yang mau bicara, oh langsung biasanya. Salah Pak. Gimana? Inilah jalan yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga awal November 2023, jalan sepanjang 22 km ini telah selesai dibangun lengkap dengan saluran drainasenya. Kementerian PUPR juga terus melakukan pembangunan jalan lainnya. Hampir semua jalan di kawasan itu telah dilakukan pengerasan, lengkap dengan pengerjaan drainase. Warga desa bersyukur kini jalan desa mereka telah dibangun dengan baik, sehingga semua hasil pertanian dapat dipasarkan dengan baik. Ya, kalau dibanding dulu sebenarnya sekarang udah
sangat bagus sekali lah. Karena dulu kita punya jalan tanah berlubang-berlubang semua, kalau aksesnya pun masih susah. Kalau sekarang udah alhamdulillah. Kalau Sudah jalan aspal semua. desa Bapak sudah penuh di aspal semua. Nah, sudah penuh di aspal semua. Kalau desa-desa lain? Kalau desa-desa lain tinggal yang 2 desa di tahap ketiga ini lah yang belum di aspal, itu pun sedang pengerjaan. Kalau dibilang dari situ ya memang semua aspal lah. Kita sudah sangat menguntungkan sekali dari pertanian kita, dari akses jalannya juga menuju ke ibu kota sudah semakin lancar gitu. Jadi di sini mungkin beberapa tahun ke depan mungkin usaha-usaha kita untuk memajukan daerah kita lebih maju lagi, karena akses kita sudah bisa mengikuti ke daerah-daerah lain. Para petani jeruk di Liang Melas Datas menyambut baik pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Apalagi awal bulan November merupakan saat panen raya bagi petani. Buah jeruk lokal berkualitas super dari Karo siap dipasarkan ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Jalan yang telah baik membuat jeruk dapat diangkut dengan cepat, sehingga tiba lebih cepat ke pasar. Dulu Pak, jeruk kami bisa busuk entah rusak di jalan karena jalan rusak, entah nggak panen karena nggak ada yang beli. Ini berkat jalan sudah bagus, panen kami pun sudah semakin baik, terus harga pun sudah semakin naik, kami beli pupuk, beli obat pun sudah nggak susah. Pembangunan infrastruktur jalan di 6 desa di 3 kecamatan Kabupaten Karo merupakan kebijakan dan kerja nyata Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi datang langsung ke Liang Melas Datas untuk melihat langsung proses pengerjaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada 4 Februari 2022. Presiden Jokowi juga memetik sendiri buah jeruk hasil kerja keras petani dari kebun. Langkah cepat Presiden Jokowi menjawab aspirasi masyarakat 6 desa, yaitu Desa Sukajulu, Kutambaru, Batu Mamak, Pola Tebu, Kutambelin, dan Desa Kutapengki di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, dan Kecamatan Tiga Binanga, ditambah 3 dusun. Warga di kawasan Liang Melas Datas ini menemui Presiden Jokowi di Istana pada 6 Desember 2021. Warga datang membawa 3 ton buah jeruk berkualitas sebagai buah tangan. Sekaligus harapan buah jeruk mereka dapat dipasarkan dengan baik. Tahun 2021, jalan desa mereka telah rusak parah. Sudah puluhan tahun jalan desa sepanjang 30 km rusak. Bahkan 7 km jalan itu rusak parah. Buruknya infrastruktur di 6 desa yang kaya hasil pertanian berdampak pada kesejahteraan warga. Rusaknya jalan membuat desa penghasil jeruk, jagung, dan aneka sayuran ini kesulitan membawa hasil panen produk pertaniannya ke luar daerah. Biaya pengiriman barang yang mahal tak sebanding dengan harga jual hasil pertanian yang murah karena dibeli oleh pengepul. Kini jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas nyaris tidak ada lagi, berganti dengan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas. Kebijakan dan kerja nyata Presiden Jokowi membuat kampung mereka yang dulu kaya hasil bumi, namun miskin infrastruktur, kini berubah menjadi desa yang lebih makmur, lengkap dengan infrastruktur yang bagus dan berkualitas. Bang Bobi, ini menarik. Ini kita di mana sih Bang Bobi? Boleh cerita sedikit? Ini yang punya kebunnya ibunya. Oh iya, Ini bapaknya. Ini bapaknya. Iya. Ini bapak yang punya kebun, ibu yang punya kebun. Ini lagi mau diajak metik. Ini yang hasil yang diaspal kemarin sama Pak Presiden. Inilah kebun-kebun warga. Ini total kebun warga semua Ibu ya? Iya, betul. Di sini kebun warga semua. Ini salah satunya punya warga. Punya Ibu berapa luas di sini? Ini kira-kira 1 hektar. 1 hektar. Ini lagi musim panen Bu ya? Iya. Gimana cara mentiknya? Boleh diajarin nggak Bu? Boleh. Salah petik pohonnya pula Bu. Berarti ini ya Bang Bobi, siap. Gimana petiknya? Petik pohonnya pula kami petik Bu. Ini jeruk apa Bu namanya? Tangannya sebelah megang, agak diputar. Putar. Iya. Diputar tertarik Bu. Putar aja. Boleh coba ya Bang Ali ya? Boleh. Aku boleh coba ya Bu ya? Boleh silakan. Itu jangan Pak. Oh yang mana? Saya kira Yang ini ya? Putarnya kemana Bu? Putar aja. Oke.
terus. Gampang ternyata. Gampang rupanya. Oh, yang udah jatuh nggak boleh? Nggak boleh. Durian katanya kan udah jatuh yang baru diambil. Beda. Ini besar. Ini pegang ininya. Diputar Pak, ya. Wow. Diputar dia Pak. Oke, boleh. Ini ya. Dimakan juga boleh nih, Pak. Langsung dimakan. Iya. Hah? Bukan punya saya kok, Pak. Bang Bobi pengen tanya langsung sama Ibu. Ibu, punten, Ibu siapa? Ibu Elida. Ya, Ibu Elida, ini kan infrastrukturnya cukup lama rusak 30 tahun. Akhirnya Presiden memberikan solusi jalan 22 km ya Bang Bobi ya, sudah dibangun. Dampaknya seperti apa yang Ibu rasakan? Sangat membantu, apalagi terutama untuk kami petani begini kan Bu, ini sangat membantu karena ini hasil pertanian kami itu cepat itu nyampainya. Iya, terus gampang jualnya, kerusakan dalam buah ini juga ini makin berkurang. Kalau dulu kan dia gini-gini ya, ininya ini banyak yang Pecah-pecah. Iya. Kalau apa goyang-goyang mobilnya. Iya. Sekarang ini udah ini. Karena resiko udah bisa agak Redam lah ya. Iya. Biayanya Bu berkurang nggak? Iya, jauh. Dulu Iya. berapa? Biasanya dulu berapa, Bu? Ngirim Sekarang sampai berapa? keluar sampai ke kalau dulu kan kita misal kalau diesel truk gitu kan harus bantu lagi pakai hartop keluar. Jadi kan hartop aja udah nambah 1 juta. Biaya 1 juta. Besar ya. Kalau pakai hartop. Kalau sekarang kan udah langsung dari sini, nggak pakai hartop lagi. Tentu ongkos hartop itu Ongkos kan 1 juta udah pastilah. dibebankan ke kita itu Pak. Berarti ya, makanya ada ini ya, patung Jokowi tadi sebagai tanda terima kasih ya Bapak Ibu ya. Iya. Sangat berterima kasih. Terima kasih. Presiden. mana lagi Bu yang boleh dipetik? Boleh semuanya. Boleh semuanya. Ini Bang Bobi. Ini pilihan saya Bu ya. Pilihan. Ini ya. Iya. Nanti kalau nggak manis, putar. Oke. Hah? Mana sih ikannya Pak? Beda rasanya yang Bapak kasih tadi, manis sekali. Campur lumpur sedikit nih Bang. Nampak dia dengan kasih Bapak yang kasih. Iya. Iya. Ini agak hijau sedikit Bu, biar bisa bawa pulang ke Medan. Iya, bawa aja. Ambil aja namanya. Sekalian itu Pak, ambil oleh buat ibu di rumah. Iya, anak-anak juga nih Bu ya. Iya, biar ngerasain jeruknya RMD Pak. Ini ya. Rasanya beda ya Bang? Gimana? Metik dulu Bu, baru berfoto. Tercabut pohonnya nanti nih Ana. Udah. Lagi Bang yang lebih besar Bang Bobi. Sembunyi dia, sembunyi. Ayo berdua kita, ayo. Putar, Pung, diputar. Mana lagi? Ganti lagi batangnya yang besar. Oh, oke. Ayo. Di samping. Ya. Rasanya bareng ini. Biar nanti masuk TV ikut aku. Ini untuk TV. Iya. Oke, siapa namanya Pung? Nama siapa? Aku. Aku Mama Batu. Ini gede. Nah, ini ya. Matanya mahir sekali. Kok tadi saya dibilangin diajarin diputar, Iya, Pung. diputar dulu. Bisa putar, kan Pung. nanti gitu. Udah cepet kali penuh nanti saya kapan metiknya, Pung? Banyak. Udah penuh, Bu. Udah lah. Ini putih opung yang hijau-hijau. Opung ini pun bentuknya yang hijau. Kita dimakan di luar masak. Kita warna. Iya, warnanya. Udah opung kan. Peletakan batu pertama patung Jokowi seperti apa kesan dan juga tanggapannya? Ini kan luar biasa, ternyata antusias warga di Karo sendiri khususnya di wilayah LMD ini buat Bapak Presiden. Ya, pasti dari saya ya, kemarin kan masyarakat melalui kepala desa undang saya atas nama keluarga. Jadi
salah satu keluarga Pak Jokowi yang ada di Sumatera Utara. Kemarin kita diundang menyampaikan mengucapkan terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi tadi juga kita sudah menyampaikan sebenarnya apa yang dibangun ini adalah memang tugas dari seorang pemimpin, baik itu di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Nah, yang dilakukan Pak Presiden adalah menjalankan tugas beliau. Namun tadi masyarakat menyampaikan inilah karena dampak yang kami rasakan kepada masyarakat ya, yang kami rasakan sangat luar biasa. Ya, mereka mau berbesar hati memberikan sebuah patung Juma Jokowi agar bisa saya hadir di sini sebagai salah satu perwakilan keluarga. Tadi sempat video conference sama Bapak ya? Iya. Bapak gimana reaksinya tadi pas wah ternyata ramai dan sebentar lagi sudah mulai patungnya juga mulai dibangun. Iya, ya saya nyampaikan kemarin kan warga minta menyampaikan, saya bilang ya ini kan yang ngebangun Pak Presiden dan tadi sampaikan, jadi saya sampaikan. Saya bilang kemarin Pak kalau berkenan menyapa masyarakat, Pak Jokowi langsung boleh, langsung nanti kalau udah di sana langsung telepon aja atau apa kayak gitu. Tapi biasanya suka nelfon nggak? Atau sulit nggak sih sebenarnya kalau nelfon Pak Jokowi? Kalau bawa masyarakat gampang. Nanti kuncinya di masyarakat. Kalau bilang ada masyarakat yang mau bicara, oh langsung biasanya.